Liburan keluarga ini berubah menjadi mimpi buruk ketika orang asing misterius mengetuk pintu mereka. Namun, alih-alih untuk perampokan, kedatangan orang asing ini mengungkap masalah keluarga yang tersembunyi saat dia menyiksa keluarga tersebut dengan serangkaian pertanyaan dan pembalasan dendam yang brutal. Siapa dia dan apa yang dia inginkan? Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. I am very good at my fucking job. Answer that wrong again, and she gets it next. Or accusation. Is that a yes or a no? Yes! Film dibuka dengan sebuah keluarga yang berkendara ke rumah danau terpencil untuk berlibur. Keluarga tersebut termasuk suami istri, Lauren dan William, ditemani oleh putri remaja mereka Erin. Saat mereka tiba di rumah, Erin tampaknya tidak terlalu senang. Ibunya bertanya ada apa, tetapi Erin mengaku baik-baik saja dan menepis kekhawatirannya. You okay? Yeah, it's right here. Oh, thank you. Begitu masuk, keluarga itu kagum melihat betapa cantik dan mewahnya rumah itu. William terkesan dan Lauren mengatakan kepadanya bahwa itu adalah salah satu danau terdalam di kota ini dan yang terbaik yang dapat dia temukan dalam waktu singkat. Saat menuju ke kamarnya, William bertanya kepada Erin, apakah dia menyukai rumah itu, tetapi dia mengabaikannya. Kemudian Erin menemukan tidak ada wifi, dan sinyalnya tidak dapat diandalkan sehingga ibunya menyarankan dia untuk tidak khawatir tentang ponsel, dan hanya menikmati liburan akhir pekan ini. Di adegan berikutnya, Erin buang air kecil di kamar mandi ketika William tiba-tiba masuk tanpa ragu-ragu. Dia merasa malu dan memarahinya, tetapi dia dengan santai meminta maaf, menjelaskan bahwa dia pikir dia sedang mandi. Erin dengan marah menuntut agar dia meninggalkan kamar mandi, jadi William akhirnya berjalan keluar dan situasi aneh itu menyebabkan Erin menangis. Di ruang tamu, Lauren sedang menyiapkan makanan dan dia diam-diam menyesap botol alkohol. Ketika dia mendengar William mendekat, dia panik dan dengan cepat menyembunyikannya. William mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja memergoki Erin di kamar mandi dan dia bereaksi dengan marah. Dia mengeluh tentang sikap Erin dan mengemukakan fakta bahwa dia baru-baru ini menghabiskan ribuan dolar untuk kuliah Erin, tetapi dia tampaknya tidak menghargainya dan berperilaku kasar. Di sini kita mengetahui bahwa Erin bukanlah putri kandung William yang menjelaskan perilakunya yang jauh terhadapnya. Lauren meminta maaf dan meyakinkannya bahwa dia akan berbicara dengan putrinya nanti. Was I wrong to expect that same respect from her? She should be more grateful. But she's a teenager. We'll talk more about this after dinner, okay? Okay. Di adegan lain kita bertemu seorang pria bernama Jesse, yang menggunakan kamar mandi yang ditutupi dengan gambar-gambar gadis telanjang. Setelah dia selesai, dia kembali ke bar dan mulai minum dan menikmati dirinya sendiri. Sementara itu, Erin melihat perahu di tepi danau dan memutuskan untuk mencobanya. Di dapur, Lauren sedang sibuk memasak. Ketika William mendekat dia mencoba untuk bersikap intim. Lauren dengan sopan menolaknya dengan menyatakan dia sibuk. Tetapi William tidak peduli dan mulai menyentuhnya. Dia kemudian memintanya untuk berbalik dan memaksakan dirinya padanya. Setelah William selesai, dia berjalan pergi dan kita melihat Lauren tampak hancur setelah itu. Beberapa waktu kemudian Erin kembali ke rumah dan bergabung dengan orang tuanya. Sementara itu kita melihat dua pria bernama Michael dan Gary menuju ke danau, dan sepertinya seseorang telah membayar mereka untuk menyingkirkan William karena mereka mendapatkan fotonya. Let's just get the joke. 14 miles now. Good. Saat keluarga itu sedang mempersiapkan makan malam, sebuah mobil tiba-tiba berhenti di luar rumah. Erin mengamati pria itu dari jendela dan bertanya-tanya apakah dia mungkin butuh bantuan. Beberapa saat kemudian ada ketukan di pintu depan dan ternyata itu adalah pria dari mobil tersebut yang memperkenalkan dirinya sebagai Jesse. Dia menjelaskan bahwa mobilnya mogok dan bertanya apakah dia dapat menggunakan telepon mereka. Hi, I'm Jesse. Can I help you? Any chance I can use your phone? Plug broke down on 507 there. William mempertanyakan mengapa dia tidak memiliki telepon sendiri. Jadi Jesse mengatakan bahwa baterainya mati tetapi William menegaskan bahwa tidak ada layanan seluler di daerah tersebut. Erin kemudian menawarkan ponselnya, menyebutkan bahwa sinyalnya tidak dapat diandalkan, tetapi terkadang berfungsi. Setelah ini pria itu dengan santai bertanya apakah dia punya rokok tetapi William menyatakan bahwa dia tidak merokok. Erin tiba-tiba mengambil rokoknya dan memberikannya kepada Jesse yang mengejutkan orang tuanya.
Setelah ini Jesse menelepon temannya, menjelaskan bahwa mobilnya mogok dan meminta truk derek. Jesse lalu memberitahu keluarga itu bahwa temannya akan tiba dalam 1,5 jam dan mengatakan bahwa dia akan menunggu di luar dengan mobilnya, tetapi dia meminta untuk menggunakan kamar mandi terlebih dahulu. Setelah itu Lauren bersikeras dia tinggal di rumah sampai temannya tiba, karena terlalu dingin di luar. Meskipun William tidak menyukainya, dia juga setuju dengan keluarganya dan menyarankan agar Jesse tinggal sampai bantuan datang. Sementara itu Aaron tersenyum aneh, dan sepertinya dia menyukai kedatangan Jesse. Jesse setuju untuk menunggu di rumah. Jadi mereka berempat duduk dan William dan Jesse mulai minum bersama. Di tengah-tengah ini Jesse bertanya kepada Aaron apakah dia minum, yang dengan cepat dibantah William. Namun Aaron bersikeras bahwa dia ingin mencobanya sekali dan itu bukan masalah besar. Jesse kemudian mengungkapkan bahwa dia dulunya adalah seorang bartender. Dia sekarang ingin membuat minuman spesial untuk mereka semua sebagai tanda terima kasih. Dia mulai mencampur beberapa bahan untuk membuat koktail. Setelah itu dia menuangkan minuman ke dalam 3 gelas dan meminta mereka untuk mencobanya. William merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut dan menolak untuk minum. Tetapi setelah beberapa desakan dari keluarganya dan Jesse, dia akhirnya setuju. Segera setelah itu, Lauren dan Aaron pergi untuk memeriksa makan malam sementara Jesse dan William terlibat dalam percakapan. Jesse bertanya tentang profesi William dan yang terakhir mengungkapkan bahwa dia adalah seorang gubernur. Di sini Jesse yang terkejut mengatakan kepadanya bahwa sebagai seorang politisi, orang tidak selalu senang dengan keputusannya dan bertanya bagaimana dia menghadapinya. William mengklaim bahwa setiap keputusan memengaruhi setiap orang secara berbeda, dan bahwa dia mencoba untuk tidak fokus pada aspek itu, dan hanya berkonsentrasi pada hal-hal positif. Saat itu William mulai merasa sedikit pusing dan Jesse tiba-tiba menyebutkan beberapa nama wanita. Dia mengklaim bahwa wanita-wanita ini adalah teman-temannya. Saat anggota keluarga itu berkumpul, mereka juga mulai merasa pusing dan William menuntut apa yang dia masukkan ke dalam minuman sebelum mereka kehilangan kesadaran. Honey, how's that dinner coming along? What'd you put in that fucking drink? Nighty night, motherfucker. Adegan kemudian bergeser ke malam hari di mana ketiganya terbangun dan mendapati diri mereka terikat di sofa. Di depan mereka, Jesse duduk dan sedang makan dengan agresif. Dia kemudian bangun dan mencium pipi Lauren. Setelah itu dia menampar William. Jesse memberitahu mereka aturan permainan yang akan mereka mainkan. Dia menjelaskan bahwa William harus menjawab 3 pertanyaan, dan meskipun Jesse sudah tahu jawabannya, dia hanya ingin menguji kejujuran William. Kemudian Jesse menutup semua tirai dan jendela di rumah, memastikan bahwa tidak ada yang bisa mengganggunya. Dia memberitahu Aaron bahwa dia anak yang manis dan dia akan menyakitinya dan ibunya jika William tidak mengatakan yang sebenarnya. Setelah ini, Jesse memaksa William untuk minum lagi dan mengungkapkan bahwa itu sebenarnya urinnya. Dia kemudian memberitahu Lauren bahwa jika dia ingin menghentikan permainan, yang perlu dia lakukan hanyalah mengatakan berhenti dan bercinta dengannya. Jesse menyesali tentang bagaimana dia mencintai wanita itu, dan bahwa dia bisa menyenangkannya lebih dari yang bisa dilakukan William. Mendengar ini William mulai mengutuknya. Jadi Jesse meninju hidung Lauren yang menyebabkannya berdarah. Dia kemudian menyiapkan perekam dan memutuskan untuk menanyakan pertanyaan pertamanya. Jesse bertanya apakah William pernah menghadapi 6 tuduhan pelecehan seksual yang diselesaikan kantornya di luar sistem pengadilan. William segera menyangkal tuduhan itu dan ini hanya membuat Jesse marah. Dan dia akhirnya meninju wajahnya dengan brutal sampai Lauren memohon padanya untuk berhenti. Question 1. Have you ever been brought up on sexual harassment charges? No. Jesse kemudian memperingatkan William bahwa jika dia berbohong lagi dia akan memukuli Lauren seperti ini. Tanpa pilihan lain, William dengan enggan menjawab, "Ya." Untuk pertanyaan itu jawabannya memuaskan Jesse dan dia mendekati Aaron untuk melepaskannya. Dia lalu membawanya pergi dari sana sementara Lauren memohon padanya untuk tidak menyentuh putrinya. Tetapi Jesse tidak mendengarkannya dan pergi ke kamar mandi bersama putri mereka. Sesampainya di sana, Jesse mulai menyeka noda darah dari wajah Aaron. Dia kemudian memegang tangannya dan melihat beberapa bekas luka. Ini membuatnya menyadari bahwa dia telah mencoba bunuh diri berkali-kali. Saat itu Jesse mendengar seseorang mendekati rumah. Jadi, dia cepat-cepat menuju ke pintu depan dan menemukan 2 pria, Michael dan Gary, dari sebelumnya. Mereka mengaku datang ke sini untuk William, tetapi Jesse mengklaim mereka salah rumah. Keduanya bersikeras bahwa ini adalah alamat yang benar,
Tetapi Jesse mengatakan bahwa dia di sini bersama pacarnya dan meminta mereka untuk tidak mengganggunya lagi. Setelah para pria itu pergi, Jesse membawa Aaron kembali ke ruang tamu tempat dia mengikatnya lagi. Untuk pertanyaan kedua, Jesse bertanya kepada William apakah dia pernah tidur dengan siapapun selain Lauren sejak mereka menikah. William melirik istrinya dan menjawab ya. Mendengar ini Jesse memujinya karena akhirnya jujur. Dia menyatakan bahwa dia akan menanyakan pertanyaan ketiga dan terakhir. Setelah itu dia akan membiarkan mereka pergi. Selanjutnya dia bertanya pada William lagi, apakah dia pernah memperkosa seseorang. Tetapi begitu William mulai membenarkan dirinya sendiri tiba-tiba. Have you had sexual intercourse with Yes. Did you ever rape anyone? There were accusations. Jawaban William ini hanya membuat Jesse agresif dan menggigit wajah William secara brutal dan merobek dagingnya. Jesse mengulangi pertanyaannya menuntut untuk tahu apakah William telah menyerang seseorang, dan kali ini William berteriak, "Ya." Setelah ini Jesse pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Aaron dan Lauren merasa ngeri dan mereka tidak percaya bahwa William bisa menjadi monster seperti itu. Tak lama kemudian, William berhasil melepaskan diri dari tali yang mengikatnya. Lauren berteriak padanya untuk tidak meninggalkan putri dan istrinya, tetapi dia tidak mendengarkannya dan keluar dari rumah. Mendengar keributan mereka, Jesse mengambil pistol dan bergegas keluar untuk menemukannya. Setelah berlari melalui hutan sebentar, Jesse akhirnya menyusul William dan mencoba membawanya kembali ke rumah. Tetapi kemudian Michael dan Gary juga tiba, dan ternyata mereka masih belum pergi. William memohon bantuan mereka menjelaskan bahwa keluarganya disandra di rumah. Kedua pria itu kemudian meminta Jesse untuk meninggalkan William sendirian dengan mengklaim bahwa itu adalah urusan mereka, dan ketika Jesse menolak untuk mundur, terjadilah baku tembak terjadi antara kedua belah pihak. Memanfaatkan kesempatan ini, William melarikan diri dari sana. What's going on tonight? Maybe you should let him go. It's our business. So look, how about you let him go? Selama kekacauan itu, Jesse berhasil menembak mati Gary. Dia kemudian mencoba mengejar William tetapi Michael menghentikannya dan mereka terlibat perkelahian brutal. Setelah pergulatan yang sengit itu, Jesse berulang kali memukul Michael dengan batu dan melarikan diri. Sementara itu William berhasil mencapai jalan raya, lega bahwa dia akhirnya lolos, tetapi kebahagiaannya berumur pendek karena Jesse tiba-tiba muncul dari belakang dan membawanya kembali ke rumah. Jesse mengikatnya lagi, kemudian dia mengambil palu dan dengan brutal memukul William di kaki yang menyebabkan dia berteriak kesakitan. Setelah itu dia melepaskan ikatan Aaron, tetapi pada saat itu seseorang tiba di pintu, ternyata itu Gary yang masih hidup. Dia mencoba menyerang Jesse dan kedua pria itu berkelahi lagi tetapi kemudian Aaron tiba-tiba menusuk Michael dengan pisau. Melihat ini William mendesaknya untuk menusuk Jesse juga, namun Jesse entah bagaimana menenangkannya dan mengambil senjata itu darinya. Dia kemudian membawanya ke kamarnya dan menempatkannya di tempat tidur. Dia memberinya earphone dan memintanya untuk mendengarkan musik tanpa peduli dengan apa yang terjadi di luar. Setelah itu, Jesse kembali ke ruang tamu, di mana dia mengumumkan bahwa dia akan menanyakan pertanyaan terakhirnya. Ini pertanyaan yang sulit yang tidak ingin dia tanyakan, tetapi dia harus menanyakan. Menanggapi hal ini, William merasa hancur. Dia mengatakan bahwa dia telah berusaha untuk berubah. Itulah sebabnya dia membawa keluarganya ke sini untuk akhir pekan. Jesse mengklaim bahwa meskipun itu baik, apa yang sudah terjadi, dan dia tidak dapat mengambil kembali apa yang telah terjadi. Untuk pertanyaan terakhirnya, apakah William pernah memaksakan dirinya pada putrinya? Mendengar hal itu, Lauren terkejut dan tidak percaya William akan melakukan hal seperti itu. Namun William menyatakan bahwa Aaron bahkan bukan putri kandungnya jadi tidak masalah baginya. Mendengar ini, baik Lauren dan Jesse merasa jijik dan Jesse akhirnya melepaskan ikatan William. Dalam keputusasaannya, William memintanya untuk menyebutkan harga agar dia bisa meninggalkan mereka sendiri, tetapi Jesse menolak tawaran itu dan malah menantang William untuk menggunakan kekuatannya terhadapnya. William mencoba untuk memukul Jesse beberapa kali tetapi dia terlalu lemah untuk menyebabkan kerusakan nyata. Bahkan setelah meninju beberapa kali dia tidak membuat perbedaan. Akhirnya giliran Jesse dan dia mulai memukuli William tanpa ampun sementara Lauren melihat mereka. William menatapnya dan memohon padanya untuk membantunya. Jesse kemudian mulai mematahkan tulangnya, tetapi Lauren tiba-tiba memintanya untuk berhenti.
How much you want? You just name your price. Let's go, boy. Whatever you want, you can have it, Jesse. Come on, boy. That's it. Me. Jesse! I want you to stop. Hear that, Will? Lauren meminta Jesse berhenti menyiksa William. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia dapat bercinta dengannya. Melihat ini, William mencoba untuk campur tangan, tetapi dia menjelaskan bahwa dia tidak melakukan ini untuknya tetapi untuk dirinya sendiri. Setelah ini keduanya pergi ke sebuah ruangan, namun mereka tidak melakukan apa-apa dan hanya saling memandang sambil menangis. Jesse kemudian keluar dan berbicara di depan William yang terluka. Dia tidak mengerti bagaimana orang-orang seperti William, yang melakukan tindakan mengerikan seperti itu, berjalan-jalan dengan jas sambil percaya bahwa mereka dapat mengendalikan siapapun. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka akan selalu lolos dari konsekuensinya, sementara orang-orang seperti Jesse akhirnya ditangkap, karena hal-hal kecil seperti tidak membayar denda merokok ganja, atau perkelahian jalanan. Dia kemudian mengejek William, bertanya kepadanya bagaimana rasanya menjadi tidak berdaya sekarang. Sebelum William dapat menjawab, Jesse tiba-tiba berjalan ke arahnya dan menginjak wajahnya dengan kakinya. Keesokan paginya kita melihat William terbaring di dermaga. Dia diikat ke beton berat. Beberapa saat kemudian Lauren berjalan ke arahnya dan mengklaim bahwa dia tidak pernah mencintainya, dan hanya menikahinya karena dia ingin memberi putrinya kehidupan yang lebih baik. Meskipun dia tahu dia selingkuh, dia bertahan demi Aaron, tetapi ketika dia mengetahui bahwa dia ingin menyentuh putrinya, dia akhirnya tahu bahwa dia harus menyingkirkannya. Pada titik inilah kita mengetahui bahwa semua yang terjadi sengaja direncanakan oleh Lauren dengan bantuan Jesse dan Aaron. Ketiganya berencana untuk memberi William pelajaran sehingga mereka sengaja membiusnya sementara Aaron dan Lauren juga berpura-pura menjadi korban. Jadi menurut rencana hanya 3 pertanyaan yang harus ditanyakan sebelum melepaskan William. Tetapi di kamar mandi tadi malam Jesse secara tidak sengaja menemukan tanda percobaan bunuh diri di tangan Aaron. Jadi Aaron memberitahu Jesse bagaimana ayah tirinya memaksakan diri padanya. Ketika Jesse menanyakan pertanyaan terakhir, Lauren terkejut karena dia tidak tahu suaminya ingin melecehkan putrinya. Ini menghancurkannya dan saat itulah dia akhirnya memutuskan untuk membunuhnya. I knew you were cheating on me since the day we were married. I took the cheating, but I wanted to give her a better life. But when I found out she touched my little girl, did you think I wouldn't be able to kill you, William? I read it's the deepest one in the state. Hi, can I help you? What did he do to you? You didn't know? Di adegan terakhir, Lauren bergabung dengan Jesse dan Aaron saat mereka melihat William yang tak berdaya di ambang kematian. Secara mengejutkan, Aaron memanggil Jesse sebagai ayah, yang berarti bahwa dia adalah ayah kandungnya dan mantan suami Lauren. Jesse kemudian menendang William ke salah satu danau terdalam di kota itu meninggalkannya untuk menemui takdirnya dan film berakhir. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan alur film terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video alur film lainnya.